Selamat pagi Bapak Ibu dosen. Kami dari kelompok 1 akan mepresentasikan majalah arsitektur dunia mengenai arsitektur prasejarah dan kuno. Adapun topik bahasan yang akan kami bahas pada majalah ini yaitu yang pertama prasejarah yang meliputi masa Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan Megalitikum. Dan juga arsitektur kuno yang meliputi Mesopotamia, Mesir, dan Yunani kuno. Adapun timeline pada masa arsitektur prasejarah dan arsitektur kuno. Dimulai pada arsitektur prasejarah. Arsitektur prasejarah dimulai pada periode Paleolitikum pada 2,6 juta sampai 10.000 sebelum Masehi dan dilanjutkan pada periode Mesolitikum pada 15.000 sampai 6.000 sebelum Masehi dan dilanjutkan pada periode Neolitikum pada 11.000 sampai 3.000 sebelum Masehi dan berakhir pada periode Megalitikum pada 2.500 sampai 1.500 sebelum Masehi. Selanjutnya arsitektur kuno. Arsitektur kuno dimulai pada masa arsitektur kuno Mesopotamia dan dilanjutkan pada Mesir kuno. Setelah itu zaman Yunani kuno dan selanjutnya pada periode zaman Aegea atau Minoa pada 1900 sampai 1100 sebelum Masehi dan dilanjutkan pada periode Mycenaean atau Heladik pada 1550 sampai 1100 sebelum Masehi dan berakhir pada periode Helenistik pada 323 sampai 30 sebelum Masehi. Arsitektur prasejarah dibagi menjadi 4 periode yang dimulai dari periode Paleolitikum, selanjutnya Mesolitikum, selanjutnya Neolitikum, dan diakhiri dengan periode Megalitikum. Paleolitikum. Manusia pada periode ini masih hidup secara nomaden dengan mata pencarian berburu dan meramu. Mereka cenderung mencari goa dan tinggal sementara di sana. Bukti yang dapat kita jumpai berupa hand stencil, yakni lukisan pada dinding goa. Bisa dilihat pada gambar di sebelah kanan. Di Ukraina, sebuah desa Paleolitik berhasil digali di Mezirich yang berusia sekitar 15.000 tahun. Desa tersebut mengungkapkan sekelompok gubuk yang terbuat dari tulang mamut sebagai kerangka struktur. Dimensi gubuk tersebut antara 4 hingga 10 meter atau 13 hingga 33 kaki. Istilah arsitektur belum dapat digunakan hingga periode Neolitikum. Begitu manusia memiliki rumah, langkah selanjutnya adalah menggunakan istilah arsitektur untuk makna yang lebih dalam. Karena pada periode ini divisi rumah hanya berfungsi sebagai bertahan hidup. Selanjutnya periode Mesolitikum. Pada era ini manusia telah mengenal kepercayaan dan juga sudah meninggalkan kebiasaan nomaden dan mulai menetap di suatu tempat dalam jangka waktu yang lama. Mereka sudah mulai mengenal kebiasaan bercocok tanam yang paling sederhana. Untuk menunjang keperluan tersebut, muncullah sebuah pedesaan yang telah sistematis dengan bangunan berupa huts dan pit house. Struktur bangunan menggunakan kayu atau bambu yang telah mampu berdiri dalam waktu yang cukup lama karena manusia mulai menetap di satu lokasi dalam periode waktu yang lebih lama. Dan bagian depan bangunan biasanya mengarah ke sumber mata air dan biasanya merupakan sungai. Selanjutnya periode Neolitikum. Pada periode ini ditemukan sebuah rumah panjang yang dibuat oleh petani pertama di Eropa. Bangunan ini berbentuk persegi panjang dengan lebar 5,5 hingga 7 meter dan bentang panjang antara 20 hingga 45 meter. Konstruksi menggunakan tiang kayu dengan atap jerami dan tembok dilapisi tanah liat. Di Skotlandia ditemukan susunan rumah dari batu bernama Scarabrai, terdiri dari 8 klaster rumah. Denah rumah berbentuk persegi, 4 dengan sudut yang melingkar. Atap menggunakan material jerami dan terdapat lubang asap pada bagian tengah. Selanjutnya periode terakhir pada masa prasejarah, yakni periode Megalitikum. Masyarakat pada periode Megalitikum meninggalkan kebudayaan yang terbuat dari batu besar.
Mereka mengenal kepercayaan animisme. Pada periode ini banyak ditemukan monumen yang berkaitan dengan kepercayaan animisme. Salah satu contoh dolmen Paulna Brown atau makam portal yang sangat besar yang terletak di Buren County Clare, Irlandia. Terdiri dari 3 batu portal berdiri yang menopang satu batu penjuru horizontal yang sangat berat. Di Irlandia sendiri terdapat sekitar 172 dolmen. Pada periode ini juga ditemukan monumen lainnya seperti Passage Grave dan Gallery Grave yang berfungsi sebagai makam, menhir yang berfungsi sebagai tugu, dan dolmen dan henge yang merupakan sebuah rangkaian batu besar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan arsitektur kuno pada masa Mesopotamia. Dimulai dari sejarahnya. Mesopotamia adalah kawasan yang diperkirakan berada di daerah Timur Tengah, seperti Irak, Iran, dan sebagainya. Wilayah ini beriklim kering dan jarang terdapat hujan, sehingga sangat tandus. Mesopotamia berasal dari kata mesos yang berarti tengah, dan potamos yang berarti sungai. Pola bangunan. Pada masa itu, raja-raja sering berperang untuk memperluas kekuasaan, sehingga menggunakan benteng sebagai pertahanan kerajaan. Pada masa itu, yang dijadikan pusat kota adalah zigurat yang dipercaya sebagai tempat bersemayamnya dewa. Terdapat bangunan lahan besar dan kecil yang berorientasi pada zigurat. Sebagian besar bangunan terbuat dari kubah bata, dengan ruangan berdinding tebal tergantung letak dalam kotanya. Tatanan kota. Kota Mesopotamia pada masa Babilonia dikelilingi oleh tembok atau benteng, dengan tatanan jalan seperti labirin. Material dasar bangunan Mesopotamia menggunakan bata mentah yang ditinggikan agar dapat mengatasi ancaman banjir. Peninggalan arsitektur pada masa Mesopotamia yaitu zigurat. Zigurat berasal dari kata zagaru yang artinya bangunan tinggi seperti gunung karena merupakan menara bertingkat yang makin lama makin kecil. Bangunan ini dibangun pada tingkatan lahan dasar berbentuk persegi panjang, oval, atau persegi. Zigurat merupakan struktur piramidal. Pada akhir milenium ketiga, tahapan tingkatan bertambah 2 atau lebih dan dihiasi dengan strip pilar yang besar. Hingga masa Neo-Babilonia terdapat 7 tingkatan. Pada tingkatan atas adalah bangunan kuil yang menjadi tempat kehadiran dewa bila berurusan dengan manusia. Sirkulasi yang digunakan yaitu menggunakan tangga atau jalan landai sebagai sarana penghubung bangunan. Zigurat menggunakan material bata dan lumpur aspal dan relief yang hanya terdapat pada salah satu batu bata saja. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai arsitektur pada masa Mesir kuno. Sebelum saya lanjutkan ke karakteristik dari arsitektur Mesir kuno, di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah dari Mesir itu sendiri. Mesir merupakan negara yang kaya meskipun daratannya berupa gurun. Di Mesir terdapat sungai yang kita kenal sebagai Sungai Nil. Pada setiap tahunnya, Nil akan meluap meninggalkan tanah yang subur untuk bercocok tanam bagi masyarakat umum di Mesir. Sungai Nil ini juga dapat dijadikan sebagai jalur perdagangan. Jika dilihat dari administrasi wilayahnya, Mesir dibagi menjadi 2 kerajaan, yaitu Mesir bawah dan Mesir atas. Kemudian Mesir atas dan Mesir bawah itu digabungkan oleh Raja Menes pada tahun 3100 sebelum Masehi. Banyak kota-kota kecil, tetapi kota kerajaan pada saat itu yaitu berada di Memphis dan Thebes. Setelah itu terdapat kerajaan tunggal atau kerajaan pusat yang dimana berada di bawah kekuasaan Raja Fir'aun. Mesir ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor geografi, sistem pemerintahan, masyarakat, dan agama. Jika dilihat dari pengaruh berdasarkan geografinya, terdapat hamparan sempit tanah subur di sepanjang Sungai Nil. Kita
ketahui di Mesir terdapat dua laut yang sangat terkenal, yaitu Laut Mediterania dan Laut Merah. Kemudian dari sistem pemerintahannya, Mesir dipimpin oleh raja yang sangat berkuasa, yaitu Raja Fir'aun. Raja Fir'aun ini dilihat sebagai dewa yang berdiam di bumi oleh penduduk Mesir. Raja Fir'aun ini merupakan orang yang paling berkuasa di segala hal, baik dari pendesainan, pembiayaan, penggalian, pengangkutan bahan, organisasi tenaga kerja, dan lain sebagainya. Untuk masyarakatnya, masyarakat di Mesir ini dibagi menjadi beberapa kelompok, dilihat dari kepentingan atau derajatnya, yaitu ada senior pendeta, pejabat, bangsawan, dan komandan tentara. Kemudian dari segi agama, di Mesir terdapat kepercayaan bahwa setelah kematian, jiwa seseorang akan melanjutkan untuk menikmati hidup yang kekal di kerajaan Dewa Osiris. Tidak hanya kepercayaan itu, terdapat juga kepercayaan lain, yaitu mayat harus diawetkan untuk menampung roh. Seperti itu. Dari sekian banyak pengaruh, muncullah karakteristik arsitektur di Mesir kuno pada saat itu. Karakteristik arsitektural pada Mesir kuno dilihat dari keterangan umumnya, bahan, atap bukaan, dinding, dan dekorasinya. Jika dilihat dari keterangan umumnya, sesuai kepercayaan berdasarkan pengaruh agama tadi, kehidupan rumah di bumi bersifat sementara dan makam bersifat permanen. Itu merupakan keterangan umum mengenai karakteristik arsitektural di Mesir. Kemudian dilihat dari segi bahan, karya-karya arsitektural kebanyakan menggunakan bahan material batu karena bahan material batu di Mesir sangat berlimpah dalam variasi dan kuantitasnya. Batu paling sering digunakan karena karakteristiknya kuat. Tidak semua bangunan arsitektural menggunakan material batu, karena terdapat juga kepercayaan bahwa rumah tinggal bersifat sementara sedangkan makam bersifat permanen. Jadi di sini penggunaan material batu hanya dapat digunakan pada bangunan monumen, bangunan keagamaan, dan pemakaman. Seperti itu. Kemudian dari segi atap dan bukaan, karena terdapat kepercayaan bahwa rumah di bumi bersifat sementara sedangkan pemakaman bersifat permanen, maka dari itu masyarakat Mesir tidak terlalu mempertimbangkan dengan penting mengenai atap dan bukaan. Atap cukup dengan berbentuk datar saja, ala kadar hanya untuk menutupi saja. Kemudian jika dilihat pada dinding biasanya menggunakan bahan adonan-adonan yang ada seperti pasir, seperti batu-batu yang sudah rapuh seperti itu. Dibentuk mengecil ke arah atas untuk fungsi stabilitas dari bangunan yang telah dibuat. Jika dilihat dari dekorasi, di Mesir sering dijumpai cetakan seperti ngarai atau berongga dan gulung yang terinspirasi dari alang-alang. Terdapat juga cetakan turus dan hieroglif. Hieroglif ini merupakan representasi dari agama, sejarah, dan kehidupan sehari-hari masyarakat Mesir. Kemudian gambar-gambar di bawah ini merupakan peninggalan-peninggalan atau karya-karya arsitektural pada masa Mesir kuno. Yang pertama yaitu mastaba. Mastaba merupakan suatu gundukan pemakaman berbentuk persegi panjang dengan atap yang sudah lapuk. Hal tersebut dibuat untuk menutupi ruang pemakaman di bawah tanah. Mastaba ini merupakan
jenis makam Mesir pertama di Mesir. Kemudian saya lanjut ke piramida. Piramida ini merupakan struktur kuburan batu atau bata yang besar. Pada umumnya, piramida ini berada dalam satu kompleks kawasan. Kompleks piramida ini terdiri dari kapel persembahan, kapel kamar mayat, jalan lintas yang ditinggikan, bangunan lembah untuk upacara pembalseman dan pengasingan. Sangat banyak peninggalan piramida, contohnya yaitu yang pertama yaitu piramida Zoser di Saqqara. Piramida Zoser ini berbeda sedikit dengan piramida-piramida yang lainnya, yaitu piramida Zoser ini tetap memiliki bentuk dasar segitiga, namun dibuat seperti berundak-undak. Piramida Zoser di Saqqara ini dirancang oleh Imhotep. Kemudian saya lanjut ke piramida Gizeh. Piramida Gizeh ini dapat dikatakan sebagai piramida yang paling megah. Itu. Kemudian saya lanjut ke peninggalan selanjutnya yaitu Rock Cut atau Rock Hewn Tombs. Rock Cut ini merupakan suatu karya arsitektur yang dibangun di sepanjang lereng bukit. Karya arsitektur ini merupakan suatu pemakaman yang ditujukan untuk para bangsawan pada Mesir kuno. Kemudian saya lanjut ke kuil. Di sini contoh-contoh kuil ada banyak. Yang pertama yaitu kuil Agung Amon. Kuil Agung Amon ini berada di Karnak, Tebes. Kuil Agung Amon ini merupakan kuil termegah dan merupakan kuil dari kuil yang dibuat oleh para raja Mesir kuno. Kemudian saya lanjut ke kuil Amon. Kuil Amon ini berada di Luxor, sama seperti kuil Agung Amon. Kemudian saya lanjut ke kuil Agung Abu Simbel. Kuil Agung Abu Simbel ini terdapat contoh berupa candi batu. Kuil Agung Abu Simbel ini dibangun oleh Ramses kedua. Kuil Agung Abu Simbel ini terdapat keunikan tersendiri, yaitu pintu masuk halaman depan mengarah ke tiang dengan megah dengan patung 4 raksasa Rameses yang dipotong dari batu setinggi 20 meter. Kemudian saya lanjut ke karya arsitektural berupa pilon. Pilon ini merupakan suatu pilar-pilar, susunan pilar. Susunan pilar ini dapat dilihat pada bangunan kuil Isis di Philae. Kemudian saya lanjut ke obelisk. Obelisk merupakan denah batu tegak lurus dengan penutup elektrum piramida di atasnya. Obelisk ini dibuat sebagai simbol suci dewa matahari, yaitu Heliopolis. Kemudian saya lanjut ke karakteristik tempat tinggal masyarakat pada masa Mesir kuno. Tempat tinggal masyarakat pada masa Mesir kuno kebanyakan terbuat dari batu bata mentah sebagai bahan materialnya, dan karakteristik lainnya yaitu tinggal 1 atau 2 lantai dengan atap berupa dek datar. Kemudian saya lanjut ke peninggalan arsitektur terakhir yaitu benteng. Di Mesir, benteng banyak ditemui di sekitar tepi barat Sungai Nil. Salah satu contohnya yaitu Benteng Buhen. Benteng Buhen ini merupakan benteng terbesar di dekat Nubia. Benteng ini dapat dijadikan sebagai pertahanan dan juga jalur perdagangan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang masa Yunani kuno, di mana pada masa Yunani kuno terdiri dari 3 periode, yaitu periode Aegia atau Minoa, kemudian periode Mycenaean atau Heladik, dan yang terakhir adalah periode Helenistik.
Pertama, saya akan menjelaskan tentang zaman Aegea, di mana ada poin-poin penting, yaitu pada zaman Aegea ini berada di dataran Kreta dan juga dataran Yunani pada tahun 1900 hingga 1100 sebelum Masehi. Kemudian di sana sudah mulai ada sistem perdagangan, di mana sistem perdagangan dan komunikasi menghasilkan kesatuan budaya dan stabilitas dalam segi ekonomi. Kemudian ada tata kota Knossos yang merupakan kota terbesar saat itu, yang memiliki istana yang megah. Kemudian kita beralih ke ke karakteristik arsitekturnya yang masih kasar dan masif. Kemudian sistem tata kotanya ada tata kota Knossos di sebelah kiri yang merupakan tata kota di era Raja Minos yang berwujud seperti lorong-lorong berbelit yang dipergunakan sebagai ruang kerja, tempat tinggal, dan juga gudang, di mana letaknya tidak jauh dari lapangan yang berada di tengahnya itu. Kemudian di sebelah kanan itu ada kota Paitos, di mana kota ini terletak di selatan Pulau Kreta, Yunani. Pada daerah tersebut ditemukan banyak peralatan logam. Kemudian kita beralih ke zaman Mycenae, di mana pada zaman Mycenae, negara-negara berkembang berada di dataran pegunungan Sparta dan Athena, di mana masing-masing negara tersebut memiliki penguasa, pemerintah, dan juga hukumnya sendiri. Kemudian ada nama-nama besar seperti Plato, Aristoteles, yang merupakan tokoh-tokoh terkenal pada masa ini. Selanjutnya, karakteristik arsitektur pada zaman Mycenaean. Di mana yang pertama adalah sebagian besar arsitekturnya dipergunakan untuk kepentingan religius. Kemudian mempergunakan seni pahatan yang masih sederhana. Kemudian kita beralih ke sistem tata kotanya. Ada tata kota Tirin, di mana kota ini menjadi awal perkembangan tata kota di Yunani, di mana sistem tata kotanya terkenal dengan nama polis. Kemudian ada Lion Gate, yang merupakan pintu masuk menuju benteng Mycenaean, yang tingginya mencapai 10 kaki. Pada ornamen kepalanya dibentuk seperti singa yang melambangkan kekuasaan bangsa Mycenae pada masa itu. Kemudian kita beralih ke zaman Helenistik, di mana kekaisaran Helenistik didirikan. Peradaban Yunani sebelum memasuki era Yunani klasik. Kemudian dari segi karakteristik sudah terlepas dari karakter religius, namun cenderung ke bangunan untuk sipil atau rakyat. Kemudian selanjutnya memberikan inspirasi untuk tipe bangunan-bangunan Romawi. Kemudian strukturnya yang bermartabat, anggun, simetris, dan juga teratur, di mana terlihat dalam sistem tata kotanya yang di sebelah kiri merupakan contoh tata kota pada zaman Helenistik yang menggunakan sistem pola grid. Demikian presentasi majalah arsitektur bersejarah dan kuno kelompok kami. Untuk waktu dan kesempatannya kami ucapkan terima kasih.